Sehebat apapun kita berusaha, tapi kalau Tuhan tutup jalan, percuma, Pak. Dan sebaliknya, Pak, kalaupun itu bagian kita, mau buat apapun, tutup pintu sehebat apapun, nggak akan bisa karena Tuhan yang bela kita. Dan saya berpesan kepada tim saya waktu itu setelah berdiskusi dengan para shareholder, Pak, ya, bahwa kita tidak akan mau melakukan permintaan mereka, Pak. Di tahun yang sama, Pak, bahkan selisih 2 minggu, Pak, Tuhan gantikan kami dengan proyek yang nilainya 27 lipat kali besar, Pak. Saya masih ingat dan saya perlu sebut angkanya 27 kali lipat, Pak. We're going behind the scene at some of America's businesses to show you why marketplace ministry may be God's next big move. The average time that an American spends in business, 46 hours a week. So the opportunity for influence through the marketplace is just phenomenal. Terrence Chapman heads up a worldwide effort to help businesses led by Christians take their rightful place partnering with God. It's called the Fellowship of Companies for Christ International, FCCI. Bobby Mitchell helped start it up 4 decades ago. Billy Graham made the statement about 10 years ago that he believes the next great move of God will be through the marketplace. There are 5 million churches worldwide, but far more businesses. When you're talking 90 million businesses around the world, 28 million businesses here in the U.S. How important, even sacred, is your work to God? Well, so much so that the Old Testament word for both worship and work is the same. Avodah is the Hebrew word for work and worship. Mitchell says he loves spreading through FCCI this truth that worship and work and walking with God should all be rolled up together. Robbie Thompson, head of Conklin Metal Industries, likes the way Ecclesiastes sums it up. There's nothing better for man than to eat and drink and find satisfaction in his work. And that is a gift of God. And really, it's the gift from God. Every day, Thompson has these goals for his company and life. Honor God with how I work, how I deal with employees and coworkers, and to glorify Him really in all that I do, and to create a company where people can find that satisfaction. But bosses can't force their workers to convert. And if they want to accept Christ, and that's great, and we would encourage them to do that, but we would never pressure them to do that. They can, however, talk about Christ and His ways to those who want to hear about Him. He really is the answer to every problem, whether it's depression or addiction or worry or you name it, he is the answer. And He wants to be the boss's boss. God is the owner of your business. He's in the corner office. What if every decision is taken to God the Father before you even make any decisions? FCCI began with Mitchell, one Christian businessman. Mitchell and other bosses began meeting in 1977 around Atlanta to see if they could head companies like Jesus would. Soon they started FCCI, and now it supplies videos, materials, and case studies to help all its members in 139 countries do business God's way. They want to honor the Lord. They want to get it right. Mitchell says it's the best way to live. I'm a pure entrepreneur, but the most exciting part of my business career has been walking with the Lord through this business. Wherever God has planted you, you need to bloom. Paul Strand, CBN News, reporting from Norcross, Georgia. Bagaimana kita bisa memadukan iman dan pekerjaan? Dan apakah etika saja cukup bagi orang Kristen dalam bekerja dan berbisnis? Barna mengeluarkan hasil riset yang menggembirakan bagaimana orang Kristen memegang nilai ajaran kekristenan pada bidang profesional. Etika berada di urutan pertama sebanyak 82%. Di urutan kedua yaitu menyatakan kebenaran di 74%. Urutan ketiga menunjukkan moralitas sebanyak 72%. Dan disusul nilai-nilai lain seperti kerendahan hati, melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, melayani orang lain, dan memberitakan Injil. Lantas bagaimana menavigasi bisnis dengan nilai-nilai kekristenan? Padahal dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, mengejar profit menjadi fokus utama.
Jika para pekerja dan pengusaha Kristen melayani Tuhan di marketplace, apakah ada dampak lain yang melebihi profit? Nah, untuk membahas masalah ini lebih mendalam, kita akan berbincang dengan Adi Maningkas. Beliau adalah Ambassador of Faith-Driven Entrepreneur di Indonesia. Tapi sebelum kita diskusi dengan beliau lebih jauh, saya akan mengajak Anda untuk ayo subscribe dulu di Jawaban Channel ini dan tandai like bila program Cahaya Bagi Negeri ini memberkati Anda. Kita sapa beliau ya. Halo Pak Adi, terima kasih sudah bergabung di Cahaya Bagi Negeri. Halo, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya, Pak Adi tadi sempat lihat tayangan VT ya, yang kami tayangkan tadi. Sempat. Apa pendapat Anda mengenai yang terjadi dari tayangan Iya, itu? saya rasa gerakan-gerakan seperti itu bukan baru, tapi justru saya lihat 10 tahun terakhir memang semakin gencar ya, di mana banyak muncul gerakan-gerakan komunitas base Christian di marketplace yang memang semakin sadar bahwa keberadaan kita di marketplace itu merupakan satu media, merupakan satu kesempatan untuk bisa justru memperlebar kerajaan Tuhan secara langsung dan lebih impactful ya ketimbang kita misalnya pelayanan secara konvensional, karena keberadaan di marketplace itu sifatnya tadi seperti di VT tadi, majority bisnis waktu kita memang habis di marketplace. Sehingga itu adalah tempat yang paling cocok untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke. Itu sih pandangan saya. Oke, apa yang didapat Beyond Profit sih Pak ketika kita melakukan bisnis juga, tapi juga memegang kebenaran ajaran Tuhan sekaligus? Oke, pada dasarnya memang bisnis seperti kita ketahui memang mengutamakan profit ya Pak, untuk bisa sustain atau bisa berlanjut ya. Iya. Dan itu dunia mengetahuinya gitu. Tapi saya rasa sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan di marketplace, kita bisa mengutip salah satunya di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 Pak. Iya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Maksud saya adalah Beyond Profit yang kita mau adalah melihat hari-hari baik. Hari-hari baik itu saya rasa it's beyond profit, Pak. Beyond profit meaning lebih dari sebuah keuntungan. Keuntungan tapi kalau hari-hari kita nggak baik, Pak. Dipenuhi dengan perselisihan, dipenuhi dengan persaingan yang tidak sehat, itu bukannya produktif tapi kontraproduktif Pak, dan bertentangan justru dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi walaupun sedikit, Alkitab juga bilang lebih baik sedikit tapi kita tidak menghadapi pertentangan, atau hari-hari kita baik Pak, daripada banyak tapi kita terus berselisih gitu Pak, tiada henti Pak. Mungkin itu sih pandangan saya Pak. Iya, tapi kalau dari pandangan sekarang ke pengalaman berikutnya nih ya. Pengalaman Anda ketika nilai-nilai kekristenan ini kan harus kita terapkan. Tapi pada kenyataan di lapangan ya, kita nggak bisa pungkiri. Terkadang kan sering tuh berbenturan dengan nilai-nilai yang lain. Ketika kita mengerjakan sesuatu atau kita berada di lingkungan di mana kita ditugaskan. Nah, dari pengalaman Anda itu seperti apa dan bagaimana mengatasinya? Iya, pada satu ketika Pak, bisnis yang saya pimpin kita mempunyai kesempatan Pak untuk istilahnya mendapatkan sebuah proyek Pak, gitu ya. Dan proyek ini sangat menguntungkan Pak dari sisi komersial dan dari sisi margin, dari sisi profitabilitas sangat menguntungkan Pak. Namun ada tapinya Pak. Tapinya adalah untuk bisa mendapatkan proyek itu kami harus mau mengikuti beberapa oknum Pak yang ingin memarkup harga sebagai orang dalam sebagai reward Pak untuk mendapatkan proyek tersebut Pak, sehingga kami harus meng-quote harga jauh di atas apa yang seharusnya kami quote Pak. Dan dari sisi praktek bisnis sebetulnya banyak orang bisa bilang itu biasa. Dalam dunia bisnis Pak ya, itu kan biasa ya, ada titipan ini itu Pak. Tapi hati kecil saya sangat bertentangan dengan itu Pak, karena saya tahu Pak
kebenaran firman Tuhan bahwa semua yang saya dapatkan itu bukan dari kehebatan kita, tapi semua hanya berkat Tuhan. Sehebat apapun kita berusaha, tapi kalau Tuhan tutup jalan, percuma, Pak. Dan sebaliknya, Pak. Kalaupun itu bagian kita, orang mau buat apapun, tutup pintu sehebat apapun, nggak akan bisa karena Tuhan yang bela kita. Dan saya berpesan kepada tim saya waktu itu setelah berdiskusi dengan para shareholder, Pak, ya, bahwa kita tidak akan mau melakukan permintaan mereka, Pak. Oke, Pak. Sehingga saya apapun potong yang terjadi, sedikit. Ya, ini menarik. Sorry saya potong sedikit karena berkaitan dengan waktu. Intinya Bapak dengan tegas mengatakan ini bukan gaya yang benar, ini bukan cara yang benar. Bagaimana respon mereka dan apakah langsung mendapatkan reject dari mereka atau Anda tidak punya rasa aduh sungkan nih karena biasanya kan rata-rata orang gitu kan, Pak. Wah, ini ya saya juga tahu karena saya pernah ketemu dengan beberapa pengusaha juga. Ya, Pak, tolonglah kalau ada di mana Tuhan itu kita libatkan tapi ada juga Tuhan kita taruh dulu sebentar lah, namanya ini juga pekerjaan begitu. Nah, untuk mengubah budaya pemikiran seperti ini, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? iya, tentunya di pengalaman saya yang tadi saya cerita, sudah pasti, Pak, ya, saya langsung kehilangan proyek tersebut, Pak. Ya. Saya kehilangan proyek tersebut dan memang kita akhirnya tidak jadi itu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Pak. Oke. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang bukan akal kita, Pak. Dan tepat ketika saya reject proyek itu, Pak, di tahun yang sama, Pak, bahkan selisih 2 minggu, Pak, Tuhan gantikan kami dengan proyek yang nilainya 27 lipat kali besar, Pak. Wow. Saya masih ingat dan saya perlu sebut angkanya 27 kali lipat, Pak. 27 kali lipat tuh angka yang buat saya cukup kayak Tuhan kasih kode sama saya gitu loh, bahwa kalau kita bela Tuhan, maka Tuhan bela kita, Pak. Amin, amin. Amin. Wah, ini membuat saya merinding penuh dengan sukacita juga padahal bukan saya yang dapat proyeknya. Tapi saya juga merasakan satu kepastian bahwa sebenarnya anak-anak Tuhan di pekerjaan di marketplace itu sebenarnya mendapat pemeliharaan Tuhan, tapi dengan catatan kalau saya dengar dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak punya hati kecil mengatakan demikian. Dan hati kecil itu tidak akan berbicara berdasarkan kebenaran kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Artinya firman Tuhan itu itu bukan sekedar hafalan, Pak. Tapi kita merenungkan dan bagaimana kita relate ke kondisi-kondisi kita tiap hari. Apa yang Anda lakukan setiap hari di tengah-tengah kesibukan? Pertama kali bangun pagi atau di tengah-tengah running bisnis atau sebelum meeting atau apa? Boleh ceritakan nggak pengalaman tersebut supaya bisa menjadi hal yang bisa dilakukan juga nih untuk semua pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan di Indonesia ini di seluruh area mereka. Ya, tentunya di era digital sekarang, Pak, tidak bisa dipungkiri, Pak, ya, bahwa insting kebanyakan orang, termasuk saya, Pak, begitu kita bangun ya, kita scrolling handphone, Pak, gitu ya, scrolling handphone untuk pertama kali kita lakukan. Tapi saya belajar kurang lebih 5-6 tahun terakhir, Pak, untuk mendisiplinkan diri saya juga, Pak. 5-6 tahun, 5-6 tahun. Betul, Pak. 5-6 tahun terakhir saya mendisiplinkan diri saya untuk bangun pagi. Itu untuk baca firman Tuhan pertama, Pak, ya. Wow. Baru saya mau buka yang lain-lain, Pak. Okay. Walaupun sebetulnya sulit, Pak. Karena biasa kita bangun pagi, notifikasi udah ada aja, Pak. Betul. Baik email, baik WhatsApp, ya, baik Instagram. Itu kan banyak, Pak. Tapi ya saya coba dengan istri, saya pagi bangun, kita doa, dan selalu kita coba untuk selalu always disiplin as possible kita buka firman Tuhan pertama kali, Pak. Oke. Apa yang terjadi setelah 5-6 tahun ini berarti membekas banget nih pengalaman spiritual Bapak nih. Kok bisa langsung disebut sebagai 5-6 tahun, berarti banyak sekali proses yang harus dilalui bersama dengan istri, dan ini menarik sekali. Banyak, Pak. Jadi kurang lebih 5-6 tahun terakhir ya, banyak season yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami lewati bersama, baik dalam kami sebagai keluarga maupun juga saya sebagai businessman atau careerman ya. Tapi yang saya paling berkesan itu adalah bahwa saya bisa lihat bahwa Tuhan itu tidak bisa dipisah-pisahkan, Pak, antara keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan itu ada di kesatuan semuanya. Jadi waktu kita libatkan Tuhan di tiga-tiganya, ya bukan hanya di salah satu, Pak. Saya lihat
Pembelaan Tuhan tuh buat kita tuh sangat luar biasa, Pak, di berbagai area atau arena di hidup kita. Jadi bukan hanya salah satu aja gitu, Pak. Itu sih Betul. pengalaman saya. Saya setuju. Jadi jangan lagi ada pemikiran atau perspektif ini masalah dagang nih, dagang nggak ada urusannya sama pendeta atau sama Alkitab, sama firman Tuhan atau sama Tuhan gitu. Itu urusan lain, itu nggak ada, Pak ya. Oke, Pak, Nggak kalau bisa, ada Pak. yang berpikir ini kalau saya mulai menjalankan bisnis saya dengan menerapkan dasar-dasar nilai kekristenan, apakah ada dampak jangka pendek? Kalau ada, apa yang bisa Anda bisa bagikan kalau Anda pernah mengalami? Lalu, apakah ada dampak jangka panjang yang juga berdampak bagi juga tidak hanya orang-orang yang bekerja di tempat kita bangun usaha, tapi juga terhadap keluarga kita ketika menjalankan Oke. bisnis dengan menerapkan dasar nilai kekristenan? Ya, ada satu ayat di Amsal 20 ayat 7, Pak. Saya paling suka versi NLT-nya, Pak. Ngomong, the godly walk with integrity, blessed are their children who follow them. Ini sangat membekas juga di hati saya ayat ini, Pak. Artinya gini, Pak. Saya punya dua prinsip yang saya pegang itu selalu, bahwa saya tidak perlu capek-capek ngajarin anak saya prinsip kebenaran firman Tuhan, tapi saya cukup bilang ke mereka, look at me, look at what I've done. Jadi itu menjadi peringatan buat saya selalu, Pak, bahwa apa action yang saya bikin, anak-anak saya lihat, Pak, keluarga Yes. saya lihat. Dan saya selalu menjaga bagaimana mungkin, walaupun sulit karena manusia kita banyak lemahnya juga, Pak, banyak bikin salah. Betul. Tapi selalu, kalaupun saya salah, saya selalu minta maaf gitu ke anak-anak saya gitu ya, maupun orang lain. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa mereka tidak sulit mencari role model yang jauh. Karena ada di keluarga sendiri, itu nomor satu, Pak. Oke. Lalu di nomor dua, di dalam pekerjaan, saya selalu punya prinsip yang cukup ekstrim, Pak. Ya, bahwa saya selalu bilang ke banyak orang, kalau orang-orang di kantor yang berurusan sama Anda tiap hari, termasuk supir, termasuk pembantu, yang lihat Anda tiap hari, lalu dia nggak penasaran Tuhan yang Anda sembah itu siapa, Iya. maka Anda harus mempertanyakan, apakah Anda benar-benar mengikuti Yesus atau tidak? Karena by default harusnya kalau Anda pengikut Kristus dengan benar, Iya. orang lain melihat Anda itu harusnya penasaran. Iya. Ini orang nyembah siapa? Sampai bisa begini gitu, Iya, Pak. iya, Itu iya. benchmark, Pak. Buat saya, dan sulit terus terang. Karena kalau orang lain banyak melihat kita, malah kalau saya di pengalaman saya bisa banyak dengar orang ngomong, oh pantesan aja dia begitu, Kristen sih. Pantesan aja kelakuannya jelek, Kristen soalnya. Itu kan sedih, Pak. Ya. Kalau gitu orang ngomong begitu ya. Iya. Harusnya adalah ini orang nyembah siapa sih yang malam? Kok beda ya bisa- gitu ya? Loh, kok beda ya? Jadi orang yang nggak kenal Tuhan itu bisa tertarik sama Tuhan karena ngelihat kita. Gitu. Dan itu saya rasa yang paling jarang untuk kita temuin, Pak. Dan I think sebagai pelaku marketplace di bisnis, that's our job. Lebih dari pendeta di gereja, kita punya kesempatan untuk influence people Yes. melalui action kita, keputusan kita tiap hari di kantor, Pak, dari Senin sampai Jumat, gitu ya. Iya. Jadi Pak, berarti untuk setiap pemilik perusahaan menjadi teladan bagi yang mereka pimpin supaya mereka bisa melihat perusahaan ini running bersama dengan siapa, dengan nilai apa, ya. Seberapa besar pengaruh dan seberapa besar pentingnya inspirasi di lingkungan kerja yang juga berkaitan dengan nilai budaya masyarakat di sekitar kita yang plural ini menurut Anda? Langkah bijaknya seperti apa kalau ada yang bertanya seperti ini? Oke, di pengalaman saya secara pribadi, Pak, tentu ya saya pengalaman juga berkarir di luar negeri juga maupun di BUMN sampai dengan sekarang di swasta kembali sebagai bisnismen, Pak. Kita tidak pernah bisa memaksakan ke orang kepercayaan kita, Pak. Oke. Tapi kita bisa membuat mereka melihat why we make our action atau our decision. Dan saya selalu orang yang mementingkan why ketimbang what. Why we do that, that's most important. Dan orang bisa melihat melalui pengalaman hidup saya juga bahwa saya tidak selalu mengambil keputusan yang baik dan benar mungkin di situasi tertentu. Tapi keputusan itu saya ambil memang berdasarkan judgment tertentu dan selalu pasti ada unsur di situ, unsur firman Tuhannya, Pak, yang saya ambil, Pak. Iya. Dan melalui itu mereka itu bisa melihat, Pak, value apa yang saya pegang. It's not going to be quick gitu ya, Pak. Karena untuk bisa mengenal saya, biasanya tim saya itu bisa perlu kerja dengan saya lebih dari
6 bulan, 7 bulan baru mereka bisa mengenal gitu ya. Tapi lama-lama mereka akan bisa lihat saya kalau ambil keputusan itu dasarnya itu apa, dan itu saya rasa jadi pembeda. Nggak perlu kita paksakan mereka untuk buka Alkitab, nggak perlu kita paksakan mereka untuk datang ke gereja, Pak. Tapi saya rasa mereka bisa melihat bahwa saya mengedepankan prinsip-prinsip apa waktu saya mengambil keputusan, dan itu kan build over time, Oke. tidak bisa instan, Pak. Pak, ini sebentar pertanyaan tambahan. Sebenarnya prinsip apa sih yang bisa diaplikasikan secara relevan jikalau orang-orang di luar sana yang menyaksikan ini, saya sebagai pemimpin perusahaan, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Atau kalau saya bekerja di perusahaan yang budayanya berbeda, bagaimana saya harus bersikap? 2 pertanyaan ini Pak, mohon maaf ya, bisa dijawab? Oke, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu Pak, supaya nanti tolong ingatkan saya lagi yang pertanyaan kedua Pak. Tapi yang pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan adalah mari kita tanya ke diri sendiri, siapa yang berjalan di depan Anda? Apakah planning profit atau Tuhan yang jalan di depan? Karena itu pertanyaan dan jawabannya sangat menentukan kemana kita akan melangkah sebagai pebisnis atau pemilik bisnis. Kalau Anda didrive oleh profit top, ya, maka Anda akan lihat bahwa hidup ini atau bisnis ini akan mendikte kita untuk berbuat sesuatu yang memang sesuai dengan nilai-nilai komersial saja. Tapi kalau kita memutuskan bahwa yang jalan di depan kita itu Tuhan, ada kalanya hari-hari seperti yang saya alami, kita kehilangan proyek, Pak. Kita mengalami setback, Pak. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang pimpin di depan, maka Alkitab bilang, Pak, rancangan Tuhan itu yang baik, Pak, bukan yang jahat, Pak. Amin. Nah, bagi yang bekerja, apa yang harus dilakukan ketika di lingkungan pekerjaannya ternyata budayanya berbeda sebagai anak Tuhan? Iya, jika Anda anak Tuhan dan Anda sebagai profesional tuh bekerja di suatu perusahaan yang memiliki lingkungan yang berbeda, tetap yang saya bilang tadi adalah konsistensi dalam memegang integritas. Integritas itu simplinya buat saya adalah di depan dan di belakang sama, ya. You do what you promise to do when no one is watching. Dan saya rasa if you maintain that, itu sebetulnya Anda sedang memberitakan firman Tuhan, karena itulah Kristus. Ya, Anda memberitakan kepada kiri kanan Anda, walaupun Anda posisinya admin, Anda posisinya manajer, Anda bisa tunjukkan tanpa buka Alkitab loh, bahwa Anda adalah orang yang konsisten dari pertama masuk sampai dengan hari ini, dan mereka akan bertanya harusnya, ya kok lu bisa sih begini? Itu kesempatan kita untuk bisa kasih kesaksian. Menjaga integritas, meningkatkan etos kerja, berprinsip dengan benar, bukan hanya sekedar baik, ternyata itu adalah pemberitaan Injil yang sangat efektif. Dan memegang nilai kerajaan Allah, berjalan bukan dengan profit yang menentukan, tetapi juga rencana Tuhan yang menjadi utama. Supaya orang lain bisa tahu perusahaan kita running bersama dengan siapa, bukan karena apa. Pak, pembicaraan ini akan kami tunggu lagi di waktu yang mendatang. Tentunya saya berharap kita bisa bertemu kembali. Terima kasih untuk setiap insight yang sudah Anda sampaikan. Salam buat tim Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan tidak membedakan antara yang sakral dan sekuler. Bagi Tuhan, Anda dan saya adalah manusia yang utuh, dan firman Tuhan adalah untuk seluruh kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyatukan seluruh kebenaran firman ke dalam kehidupan kita, sehingga bersama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, maka kita bisa sepakat untuk satu pernyataan ini, bahwa bagiku hidup adalah Tuhan dan mati adalah keuntungan. Ya, powerful. Jadi tidak lagi ada pemikiran Tuhan itu nggak bisa disangkut pautkan dengan pekerjaan, buka toko. Nggak, justru start your day with God. Sebab di mana kita ditempatkan, itu di situ adalah panggilannya Tuhan. Ya, dan jangan lupa, memang kita tidak perlu harus memperkatakan firman Tuhan secara gamblang ke orang-orang. Tapi kalau kita setiap hari baca firman Tuhan dan melibatkan Tuhan, maka dengan sendirinya gestur kita, perilaku kita, keputusan kita itu merepresentasikan nilai yang sudah kita pelajari setiap hari. Karena kita adalah membawa bau harumnya Kristus. Benar sekali. Yes.
Iren Rijab bukan hanya menemukan panggilannya sebagai profesional, tapi juga panggilannya dalam melayani sesama. Panggilan seperti apa itu? Berikut kisahnya. Saya bekerja secara profesional dan akhirnya saya punya bisnis sendiri dan sekarang saya masuk ke dalam pelayanan. Pelayanan saya bukan ada di gereja, tetapi pelayanan saya lebih ke arah di marketplace. Sekarang ini saya lebih fokus kepada special need atau kaum disabilitas yang berkaitan dengan mental intelektual. Dari kecil tuh dari ya mungkin SMA sampai kuliah itu saya pernah beberapa kali dikasih nubuatan sama pastor atau beberapa hamba Tuhan kalau Tuhan tuh mau pakai saya. Nah pada saat itu waktu masih zaman SMA saya sempat menolak, saya bilang saya nggak mau karena saya masih waktu itu Katolik dan saya bilang saya nggak mau jadi suster. Akhirnya itu berjalan waktu sampai 10 tahun kemudian baru saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya saya. Tetapi saya tidak pernah menolak, saya nggak mau Tuhan untuk di dalam dipakai Tuhan dalam pelayanan, enggak. Biar buat saya itu mengalir aja. Dan kenapa saya kembali sekarang mengerjakan pekerjaan ini boleh dibilang mungkin semacam panggilan buat saya dan saya belajar untuk mendengar dan minta Tuhan untuk dilembutin hatinya saya apapun yang Tuhan mau saya kerjakan dan saya respons dengan baik. Selama 44 tahun itu Tuhan begitu baik dan menjaga hidup saya dan kembali lagi saya bertanya buat diri saya, apa yang saya udah berikan buat Tuhan? Nah disitulah yang saya akhirnya mengucap syukur kalau saya bisa memberikan kembali buat Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya. Dari saya punya bisnis sendiri pada saat itu dan sempat bisnisnya mau bankrupt dan saya pikir udah saya lepasin aja bisnisnya betul sama partner saya dan ternyata Tuhan tidak mengizinkan dan dia memakai hambanya pada saat itu ada di Singapura dan secara spesifik sampaikan ke saya kalau Tuhan mau saya untuk take over and build his business. Nah pada saat itu saya tidak mengerti karena pada saat bisnis yang saya kerjakan itu adalah bisnis komersial biasa gitu. Nah saya sempat bergumul selama 5 bulan sama pastor saya dan saya menolak untuk saya tidak mau karena saya tahu ini adalah satu tindakan yang buat saya itu bunuh diri kalau saya ngambil karena depan mata saya udah jelas-jelas problem yang luar biasa. Gitu. Nah, tetapi selama 5 bulan itu pastor saya terus tiap bulan meyakinkan saya remember your commitment from beginning with God. Mau faithful nggak from the small things kayak gitu dan macam-macam hal yang saya tuh memang digiring akhirnya harus mengiyakan saya men-take over. Saya cuma tanya, God, what is your business? Saya mau, yang saya harus bangun. Saya nggak ngerti dan sekarang saya baru ngerti ya pekerjaan yang sekarang saya mengkontribusi waktu saya di dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu saya kerjakan sampai 2022 akhir dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin sekali mempunyai tempat wadah yang bisa melengkapi mereka secara mental, intelektual, skill, apapun yang Tuhan mau sehingga anak-anak ini siap untuk bekerja atau mandiri, menjadi satu pribadi yang mandiri dan berdaya di masyarakat. Nah, kenapa di masyarakat? Karena kembali background saya datang dari profesional dan saya tahu gimana beratnya atau kerasnya dunia profesional atau dunia masyarakat. Nah, ya, itu akhirnya saya masuk di dalam pelayanannya di situ. Sebenarnya yang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin sekali mereka bisa mandiri, berdaya guna karena apa? Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa purpose. Walaupun kelihatan tidak sempurna, pasti ada purpose, ada satu pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya kita semua, gitu spesifik. Nah, apa pekerjaan Tuhan itu? Kembali ke Yohanes 9, ada pekerjaan Bapa yang dinyatakan di dalam anak-anak ini. Nah, itu yang menguatkan saya. Pada saat ada pekerjaan Bapa dinyatakan di dalam mereka, berarti mereka is a special. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan dengan latar belakang profesional saya, gimana saya bisa masuk dan mempersiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat. Nah, tentu aja bukan satu biaya yang kecil. Kembali lagi, saya cuma mikir, oke Tuhan, saya cuma mau mengerjakan ini semua. Saya nggak tahu ini gimana caranya gitu. Dan kebetulan memang anak saya sempat bilang, ya harusnya pada saat mau melakukan menolong orang atau berbagi, tunggu kita stabil dulu kondisi ekonomi. Terus saya akhirnya bilang sama anak saya, betul anak saya masih muda, saya bilang menolong orang, berbagi
jangan menunggu kita harus kaya. Nanti kalau kita udah kaya, alasannya lain lagi. Berbagi itu masalah hati. Apa yang kita punya? Kita punya tenaga, kita kasih tenaga. Kita punya waktu, kita kasih waktu. Kita punya expertise, kita kasih expertise. Atau kita punya uang, kita kasih dana. Gitu. Jadi Tuhan melihat hatinya di situ. Nah, itu saya jelasin ke anak saya. Terus berjalan sampai 2023 di mana kita membuat satu House of Hope, ada rumah pemberdayaan. Saya juga tidak tahu dari mana itu dana. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau mengerjakan. Dan akhir tahun lalu Tuhan tuh berbicara dengan saya. Dan Tuhan tuh mengingatkan ke saya gini, aku tuh tidak pernah berhutang sama kamu. Dengan apa yang telah saya keluarkan sampai detik ini, saya tidak pernah kekurangan. Wow. Dan Tuhan membawa saya melihat gimana campur tangan Tuhan memelihara hidup keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya, bahkan anak-anak saya semua. Apakah itu semua upaya saya atau grace-nya dari Tuhan, kasih karunia-nya Tuhan? Nah, akhirnya setelah itu saya panggil anak-anak saya dan saya menjelaskan kalau Tuhan bilang Tuhan tidak pernah berhutang. Jangan berpikir pada saat manusia berpikir gini, kerjaan sama Tuhan hitung-hitungan. Kasih 10 juta, Tuhan kembali 10 juta. Tapi Tuhan bilang pada saat itu saya dapat dari Tuhan begitu. Tuhan bilang bukan begitu. This is my mission. It's not a man mission. Dan Tuhan bilang, I will put my people together for my mission. Wow. Nah, kapan itu kejadian? Ya, mungkin baru sekarang satunya Tuhan. Nah, di sini akhirnya saya mengajak beberapa para profesional, ayo beri kesempatan. Ini bukan berbicara kita pribadi lepas pribadi, tetapi ada satu goal di mana kita is a God mission. Kita melengkapi mereka, keberhasilan mereka. Ada satu ceritanya, is about God's punya satu to glorify God di dalam hidup mereka. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan gitu, karena nggak akan mungkin kita bekerja sendiri gitu kan. Betul. Jangan pernah takut kalau ya kita tidak mampu atau kita bukan siapa-siapa, tapi semua itu akan dimampukan sama Tuhan. Apa yang kita jalanin karena bukan cerita tentang kita, tetapi semua cerita tentang kemuliaan Tuhan. Wow, ini sangat menginspirasi sekali, Bu. Membuat kita semua seharusnya berpikir jernih dan jelas bahwa keluarga kita ini bukan tentang keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Pekerjaan kita, lalu kemudian apa yang menjadi visi kehidupan kita juga bukan tentang hidup dan visi kita, tapi tentang visi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dan di mana ada visi, di situ ada penyediaan. Iya, karena Tuhan Allah pemelihara. Betul. Dan setiap kita yang punya profesi, itulah panggilan kita. Jadi jangan takut memulai karena kita punya Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 berbicara bahwa Engkau adalah garam dunia. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk memberi pengaruh. Kehadiran kita ditunggu oleh dunia. Mereka melihat Tuhan di dalam kita pada waktu kita memberikan pengaruh. Nilai-nilai Allah, prinsip-prinsipnya Tuhan di dalam diri kita. Apapun profesi kita, Tuhan mau. Dengan profesi tersebut orang mengalami Tuhan. Orang bisa melihat bahwa Allah itu penuh kasih. Dan saat ini, apapun profesi Anda, pastikan Tuhan Yesus dimuliakan. Pastikan orang tertarik untuk mengenal Tuhan dari profesi kita. Tidak ada profesi yang buruk, tidak ada profesi yang sedang-sedang. Semua profesi yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah investasi Allah untuk melalui kita orang lain mengenal Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapkan diri Anda untuk apapun profesi yang Anda dipercaya dan pakai itu untuk menjadi sebuah jembatan orang mengalami Tuhan dari hidupmu. Saat ini Anda yang berkata, aku mau lebih lagi,
untuk mengembangkan profesiku dan Tuhan dimuliakan? Mari sepakat kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada mereka kepercayaan untuk memimpin, untuk bekerja. Dan mereka banyak sekali menghadapi hambatan karena dunia yang jahat ini. Seluruh nilai-nilai yang mereka kerjakan sesuai kehendak-Mu tidak semudah. Mereka harus bertentangan dengan banyak nilai yang tidak sesuai. Untuk itu hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keberanian untuk menegakkan kebenaran-Mu melalui tindakan yang tidak kompromi. Kiranya itu ada di dalam hati mereka. Amin. Dan dikerjakan dengan iman. Saat ini aku berdoa dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kiranya kekuatan Allah, keberanian Allah untuk bertindak sesuai dengan firman dapat menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan nama-Mu dipermuliakan. Yes. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. yang sepakat dan percaya Tuhan menyertai setiap pekerjaan yang engkau kerjakan dengan iman kepada Tuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Yes. Ya. Kami juga yakin Tuhan saat ini sedang menjamah hati Anda. Dan kalau Anda sudah merasakan jaman kasih Tuhan, ya biarkan saja. Izinkan cara Tuhan melawat hatimu. Karena saat ini kami percaya Dia akan bekerja menyatakan kasih karunia-Nya dan mujizatnya itu pasti akan terjadi. Dan jikalau Anda sudah mulai merasakan damai dan Anda terbuka nih pikiran saya butuh teman berdoa, saya butuh teman curhat, saya butuh tempat di mana saya bisa menceritakan tantangan-tantangan di dalam pekerjaan saya. Kok pas ini dengan tema yang sedang disampaikan, saya harus hubungi kemana? Hubungi Sahabat 24. Itu adalah langkah yang tepat karena tim konselor kami siap mendengar dan mendoakan Anda 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Anda bisa bayangkan ini kesempatan yang luar biasa untuk Anda segera menemukan ketenangan dan kekuatan sekaligus melalui doa bersama. Jadi tunggu apa lagi? Ayo hubungi kami melalui nomor di layar ya, dan izinkan kita berjalan bersama. Kita akan menemukan kembali iman, pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Amen. Amen. Selma Sinta tidak saja memenuhi panggilannya sebagai seorang guru, tapi dia melakukannya ekstra dalam tugasnya. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama. Kisah-kisah Alkitab di Superbook membawa kesan tersendiri bagi kami anak-anak di Papua, yang terlebih khusus bagi kami anak-anak di Gereja GBGP Victoria Agung Jayapura. Nama saya Selma Sinta. Saya adalah salah satu guru sekolah minggu di Gereja GBGP Victoria Agung Jayapura. Perkenalan gereja kami dengan Superbook pada tahun 2017. Kami sangat senang ketika Superbook hadir di gereja kami. Sebelumnya, cara kami guru sekolah minggu mengajar di tempat ini atau mengasuh, kami melakukan pembagian kelas sesuai dengan usia daripada anak-anak sekolah minggu kami. Masing-masing daripada guru sekolah minggu mengambil tanggung jawabnya masing-masing untuk setiap kelas. Dan setiap minggu kami memberikan ayat hafalan bagi mereka. Namun setelah Superbook hadir, membuat kami punya keinginan lebih fokus lagi untuk memuridkan anak-anak di gereja kami. Saya sangat terbantu. Saya bisa bagaimana mengajar anak-anak. Di sini juga di Superbook disediakan sejarah Alkitab dan bagaimana sejarah itu menunjuk kepada petunjuk jalan yaitu Yesus Kristus. Dan di situ kami lebih dalam untuk bisa memuridkan generasi kami di tempat ini. Effort atau upaya kami guru-guru sekolah minggu, kami biasanya menjemput anak-anak sekolah minggu. Lokasi atau tempat tinggal anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini berbeda-beda. Ada yang tinggal di sekitar gereja, ada yang tinggal di pesisir pantai, dan ada juga yang tinggal di gunung. Kalau untuk penjemputannya kami lakukan buat anak-anak khusus yang tinggal di daerah pesisir pantai. Jarak antara gereja kami ke rumah anak-anak sekolah minggu yang ada di pesisir pantai kalau ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10-15 menit untuk sampai di gereja kami. Dan ibadah Superbook kami di sini dilaksanakan setiap hari Sabtu agar kami memiliki banyak waktu dengan anak-anak.
Saya jadi lebih fokus lagi untuk memuridkan anak-anak ketika saya mengikuti training Super Teacher, dan di situ ada sesuatu yang saya terima. Di sana dikatakan bahwa anak-anak itu seperti berlian yang mudah dibentuk. Dan di situ membuat saya membawa satu kesempatan bahwa dari masa kecil inilah kita bentuk mereka seperti apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan yang setiap hari kita ajarkan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka dewasa, mereka menghadapi masalah, mereka tidak lari kepada dunia, tapi mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka karena ada firman yang kuat tertanam dalam hati mereka. Mereka sangat antusias untuk mengikuti pelajaran Superbook di tempat ini. Dan saya lihat ada perubahan-perubahan sikap dari kehidupan anak-anak sekolah minggu. Karena di situ kita lihat Chris dan Joy bagaimana mereka memberikan perubahan ketika sebelum mereka menerima firman, dan ketika mereka menerima firman ada perubahan dari kehidupan mereka. Itu sih yang saya lihat selama ini. Harapan saya untuk anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat, dan selalu menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun nanti Tuhan tempatkan mereka. Entah dalam pemerintahan atau gereja, mereka menjadi anak-anak terang di situ, sehingga hidup mereka memberkati banyak orang. Dan kami berterima kasih kepada Superbook, kepada CBN yang sudah hadir di gereja kami. Merupakan satu kesenangan buat kami guru-guru sekolah minggu bisa melihat anak-anak bisa merespon dengan baik setiap firman Tuhan yang kami bagikan bagi mereka. Ya, kehadiran CBN dengan Superbook, Super Teacher, semua program-program CBN itu kita bisa lihat ya, melahirkan sebuah progres yang nyata. Betul, dan perubahan hidup. Tadi Selma Sinta dia bilang waktu dia mengikuti Super Teacher dan dia mengalami perubahan pola pikir, lebih fokus dalam memuridkan generasi. Dan tadi waktu di closing dia itu bagus sekali, kelihatan ya kayak berkaca-kaca. Dia terharu sekali. Bagaimana Tuhan mengubah dia, dan dia punya kerinduan anak-anak pun akan mengalami perubahan dari bayangkan kalau setiap orang tua, setiap orang-orang bertalenta memiliki satu harapan dan pengharapan yang sama, dan sedangkan ada jalur, ada kesempatan. Sayang kalau tidak dipakai kesempatan itu ya. Ya, Selma Sinta telah melakukan apa yang disebut extra mile. Semua dilakukan demi tugas pemuritan berjalan lebih baik, dan banyak anak-anak yang mengenal kebenaran Tuhan melalui program Superbook. Superbook telah menjadi modul pemuritan yang digunakan oleh lebih dari 5.000 gereja di Indonesia. Menjangkau anak-anak dengan kasih Tuhan dan mengajarkan mereka nilai-nilai iman yang kuat. Dan misi ini bukanlah misi personal, tapi ini adalah misi kita semua. Ya, kami butuh Anda untuk kita boleh bergerak bersama dengan bermitra bersama dengan kami. Jadilah mitra CBN. Di layar sudah ada QR code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda, atau Anda langsung kunjungi donasi.jawaban.com. Tentu sebelumnya terima kasih atas dukungan Anda, karena kita akan bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dan memperlengkapi semua guru sekolah minggu di Indonesia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik kita hari ini, jangan lupa like, share videonya ke banyak orang supaya mereka pun diberkati. Dan subscribe juga channel Jawaban ini supaya Anda terus mendapatkan konten yang bisa mengubah hidup Anda semakin maksimal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu.